nasabnya dan merendahkan ini. Lek aku delok iki keturunan palsu. Bahkan lek aku ngarani mungkin itu ada darahnya Yahudi. Loh iya. Soalnya di antara kebiasaan, tidak hanya kebiasaan, bahkan ini keyakinan orang Yahudi di kitabnya Talmud itu meyakini bahwasanya mereka adalah bangsa yang paling terhormat, bangsa yang paling dicintai oleh Allah. Adapun bangsa lain itu adalah bangsa para hamba. Cuman Allah itu menciptakan manusia selain mereka itu berutang untuk menjadi dayang-dayang dan pelawan. Apa itu pelayan Yahudi. Dan sopo uang si paling ngaku bahwasanya dia paling mulia Yahudi. Dan ini sudah diabadikan di dalam Al-Quran. Nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Kata orang Yahudi. Kata orang Yahudi. Makanya uang yang selalu gembar-gemborkan nasab saya lebih mulia, nasab lain rendah. Lihat aku bukan Yahudi. Dia punya genetik Yahudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di penghujung bulan Ramadan ini kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudaraku semua, sedulur-sedulurku semua yang telah mensupport channel kami, channel Bejo Donya Akhirat. Dan kami mohon keikhlasan apabila dalam penuturan yang kami sengaja ataupun tidak banyak sekali kekhilafan. Kami mohon ikhlasnya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita semua sudah menyaksikan cuplikan video bersama seorang kiai. Ini menarik. Karena apa? Kiai ini berani memberikan penilaian atas apa yang beliau lihat, atas apa yang beliau rasakan. Tentunya kegelisahan beliau kita bisa merasakan. Bagi yang menggunakan logika akal warasnya tentu bisa menangkapnya. Para Khabib ini memang maunya itu dihormati, maunya itu dicintai terus, tanpa mau menghormati yang lain. Yo ada yang mau menghormati orang lain, cuma kebanyakan itu pola pikirnya itu seperti itu. Ya buktinya adanya tesis dari Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani ini sebagai bentuk kritik. Bagaimana tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani ini dipubliskan, disebarluaskan, kan gitu toh. Bahkan bisa diekspos oleh siapapun, bisa diteliti ulang oleh siapapun. Kalau mampu silahkan dibantah. Tapi faktanya mereka bikin framing, bikin narasi seakan-akan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani adalah pembenci Dzurriyyatur Rasul, bukan pembenci Habib, tapi pembenci Dzurriyyatur Rasul, tidak percaya dengan keberadaan anak cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan sudah tabiatnya mereka seperti itu memang. Ya bukti lagi kasus persekusi yang ada di mana-mana. Ya memang yang melakukan persekusi itu tidak mereka, tetapi murid-murid mereka yang didoktrin sedemikian rupa, terus terciptalah robot-robot yang di situ itu sami'na wa ata'na yang berlebihan atau ta'assub, fanatik buta yang menjadikan mereka para muhibbin kehilangan akal warasnya untuk mengeja. Seumpama kami melakukan ini, benturannya adalah hukum. Dan konsekuensinya yang rugi adalah kami sendiri. Mereka didoktrin sedemikian rupa sehingga akal warasnya itu hilang. Terus muncullah semangat roh yang berkobar-kobar. Terus yaitu akal warasnya itu padam.
karena ketutup semangat untuk mengabdi kepada Sang Juragan. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi memang sesuai dengan fakta yang terjadi. Mereka itu maunya dicintai, maunya diagungkan, terus yang lainnya itu dianggap jongos, pembantu. Tidak boleh mengkritisi, mereka anti kritik. Kalau berani mengkritik Habib, siap-siap dicap sebagai pembenci Habib. Kan begitu toh, ini fakta. Dan pola pikir mereka itu rata-rata seperti itu. Dan kiai tersebut mengatakan, dan ini adalah genetika atau watak atau gawan bayinya. Nah, kalau istilah orang Jawa, gawan bayi. Orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu mengatakan, sudah dinas di dalam Al-Quran, kami adalah abnaullah, anak-anaknya Allah. Wahibba'uh, dan para kekasih Allah. Wah, itu orang-orang Yahudi seperti itu. Menganggap mereka itu titisan dewa, titisan orang-orang suci, terus titisan orang-orang yang di situ diprioritaskan sebagai pemimpin atau sebagai khalifah. Bahkan saking semangatnya mengakui sebagai seseorang yang grade-nya itu tinggi, mereka dengan serta-merta banyak sembahyang ogah-ogahan karena sudah ditakdirkan sebagai penduduk surga. Ada yang menjaminkan itu semua. Puasa ogah-ogahan. Sedekah apalagi, maunya itu disedekahi, tidak mau bersedekah. Ya ada, cuma sebagian kecil. Ya memang di kalangan mereka itu ada yang baik, ada yang buruk. Tapi kenapa yang dominan itu yang kelakuannya itu seperti itu? Kami tidak mengatakan buruk, seperti itu. Dan bahasa seperti itu ya umum. Dan tentunya kita semua ya tahu karakteristik mereka, gawan bayi mereka itu seperti apa. Kami bertanya kepada saudara-saudaraku semua yang biasa melakukan persekusi siapa. Nah itu muridnya para Habib. Ya otomatis ada yang menyuruh guru kan gitu. Ada yang memprovokasi, ada yang mengompori tentunya. Terus mereka semangat. Dengan dimodali kalimat takbir, mereka berangkat. Nah, ini fakta. Kami sepakat tentang apa yang disampaikan oleh Pak Yai tersebut yang dicuplikan video. Ada indikasi genetika mereka, para Habib itu mengarah ke Yahudi. Buktinya mereka sampai detik ini tidak mau melakukan tes DNA. Perkembangan zaman sudah membuktikan keakuratannya tes DNA untuk menentukan ini dari keturunan siapa. Tapi mereka berdalih ini menurut syariat Islam, menurut ulama fikih dunia, tes DNA itu tidak bisa dijadikan referensi untuk menentukan nasab seseorang. Itu alasan mereka. Mudah-mudahan kita semua sadar bahwa apa yang kita lakukan selalu kita niatkan untuk kebaikan bersama, untuk kemaslahatan, untuk kemanfaatan bersama tentunya. Dan tidak lupa untuk selalu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga kondusivitas keamanan semampu kita. Mampunya seperti ini ya seperti ini. Yang penting kita tetap damai, rukun, biar Indonesia tetap tersenyum sebagai rumah kita bersama, sehingga anak cucu kita damai, hidup nyaman, hidup tenang,
di rumah kita bersama ini, yakni NKRI. Dan tetap harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.